Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Putra Kavindo dengan NIM 210101004 dari kelas Teknik Elektronika 2A, Politeknik Negeri Cilacap, tahun ajaran 2022-2023. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang perawatan dan perbaikan pada mesin jahit listrik sebagai tugas dari mata kuliah perawatan dan perbaikan dosen mengampu Bapak Vicky. Pengertian, mesin jahit adalah alat yang digunakan dalam proses pembuatan pakaian. Fungsi utamanya adalah untuk menyambungkan bagian-bagian pakaian seperti bagian kerah, bagian lengan, bagian badan, sehingga menjadi pakaian yang bisa digunakan. Mesin jahit listrik yaitu mesin jahit yang sudah menggunakan listrik. Walaupun modelnya sama dengan mesin jahit manual, tapi sudah dilengkapi dengan dinamo yang menjadi penggerak dari mesin jahit. Mesin yang menggunakan listrik ini kemudian dikembangkan dengan berbagai macam fungsi lain. Bagian-bagian pada mesin jahit, gambar-gambar bagian tertera di slide. 1. Dudukan jarum. Dudukan jarum berfungsi untuk tempat jarum jahit dipasangkan. Dudukan jarum ini memiliki lubang sebagai tempat untuk memasukkan jarum agar tidak mudah lepas. Di samping kanannya ada tuas untuk mengencangkan atau mengunci jarum. 2. Sepatu mesin jahit. Sepatu mesin jahit ini terletak di bawah dudukan jarum, gunanya untuk menjepit kain agar tidak meleset saat sedang dilakukan proses penjahitan berlangsung. 3. Gigi mesin jahit. Gigi ini terletak di bagian bawah sepatu mesin jahit. Gigi ini berbentuk gerigi yang berfungsi sebagai penggerak kain. Kain yang dijahit dapat berjalan ke depan karena bagian gigi ini ikut bergerak. Karena bagian ini penting, maka sebelum menjahit bagian gigi ini perlu diberi minyak pelumas khusus mesin jahit agar tidak seret. 4. Tuas pengatur jarak jahitan merupakan bagian penting yang berguna untuk mengatur jarak setikan pada jahitan. Tuas ini bisa disesuaikan untuk kebutuhan renggang maupun rapat jahitan sesuai dengan kebutuhan dari penjahit itu sendiri. 5. Roda spool. Roda spool merupakan sebuah roda yang digunakan untuk membantu dalam mengisi benang jahit pada spool. Cara kerja roda spool ini, Anda bisa memasukkan spool pada besi, kemudian sembari mengisi benang pada spool, Anda bisa menggerakkan mesin jahit. 6. Spool. Spool berfungsi untuk menggulung benang. Penggulungan spool biasanya menggunakan bantuan dari roda spool seperti tadi. Gulungan spool ini berguna untuk mengisi jahitan di bagian bawah. Cara pemasangannya yaitu spool dimasukkan ke dalam wadah kecil yang terbuat dari besi bernama skoci. Skoci merupakan 7. Skoci merupakan bagian mesin jahit yang digunakan untuk tempat meletakkan spool. Skoci memiliki penahan spool di bagian luarnya. Skoci yang telah diisi spool kemudian dimasukkan dalam tempatnya yang berada di bawah mesin jahit, atau lebih tepatnya berada di balik mesin jahit yang bernama rumah skoci. Roda imbang. Roda imbang berbentuk roda yang dapat berputar. Letaknya di sebelah kanan mesin jahit. Roda ini berfungsi sebagai penggerak mekanisme mesin jahit. Pada mesin jahit manual, roda imbang ini dipakai untuk memulai dan memberhentikan jahitan dengan menggunakan tangan manual. Berbeda dengan mesin jahit otomatis, yang pada roda imbang ini tidak perlu diberhentikan dengan tangan. 9. Pedal mesin jahit. Pedal mesin jahit ini merupakan salah satu bagian mesin jahit yang ada di bawah. Fungsinya sebagai pijakan untuk menjalankan mesin jahit agar roda imbang bisa berputar. Pedal mesin jahit ini bisa berupa pedal manual maupun pedal otomatis seperti dinamo. Jika pedal dinamo diperlukan aliran listrik agar bisa bergerak. 10. Tiang dudukan benang. Tiang dudukan benang ini merupakan komponen mesin jahit yang terletak di paling atas. Fungsinya sebagai tempat untuk meletakkan gulungan benang untuk bahan menjahit. Setelah benang diletakkan di tiang ini, ujung benang dialirkan menuju pos benang atau lubang di tepi mesin jahit, gunanya agar benang tidak mudah lepas dari tempatnya. 11. Linden. Linden berupa tali elastik yang menghubungkan roda imbang bagian atas dengan roda imbang bagian bawah. Mekanisme ini dapat ditemukan pada mesin jahit manual. Jika pada mesin jahit otomatis, linden yang dibutuhkan berbentuk karet yang ukurannya lebih kecil, seperti yang tertera pada gambar.
yang mana menghubungkan rodembang atas dengan mesin dinamo. Kemudian perawatan pada mesin jahit listrik. Uraian pekerjaan yaitu meliputi satu, pembersihan peralatan dari debu, kemudian membersihkan mesin jahit dari sisa-sisa benang atau potongan kain. Berilah minyak khusus pelumas mesin jahit pada bagian-bagian yang sering bergerak, seperti gigi dan lain sebagainya. Dan juga yang komponen yang saling bergesekan untuk mencegah aus dan tidak macet. Kemudian bersihkan mesin dengan menggunakan kain kering. Buang sisa-sisa benang di antara sela-sela lubang plat agar mesin jahit tidak macet. Pekerjaan-pekerjaan tadi alangkah baiknya dilakukan dengan jadwal, yaitu setiap hari atau setiap kali setelah mesin jahit digunakan. Kemudian ada pengontrolan dan pengisian minyak mesin, penyetelan baut, penyetelan mur, dan noda gigi bisa dilakukan secara periodik atau dalam jangka waktu yang tertentu, misal 2 hari, 3 hari, atau setelah beberapa jam bekerja. Perbaikan pada mesin jahit listrik. Kerusakan-kerusakan dan kendala yang terjadi yaitu satu, mesin jahit macet atau berisik. Solusi pencegahannya itu dengan membersihkan mesin dari serat-serat kain dan benang yang tertinggal dengan kuas atau sikat, memberikan minyak pelumas pada throat plate atau penutup gigi. 2. Hasil jahitan loncat. Pertama, pastikan jarum yang digunakan sudah sesuai, pemasangan benar dalam kondisi yang bagus. Kurangi ukuran atau nomor tension benang atas sampai diterapkan setting yang tepat, dan atur adjust tekanan sepatu ke bahan sampai tekanannya tepat kencang. 3. Benang atas mudah putus. Dapat diatasi dengan memeriksa tensi benang atas yang mungkin terlalu kencang, kemudian dengan memastikan apakah pemasangan jarum sudah benar atau belum. 4. Benang pada spool mudah putus. Solusinya itu penggulungan benang pada spool dan pemasangan skoci pada spool harus tepat atau rata. Perhatikan. 5. Benang tidak terkait dengan baik. Solusi pemasangan benang harus benar dan tegangan benang tidak terlalu kencang atau kendor. 6. Jarum mudah putus. Solusinya dengan satu, ukuran jarum yang digunakan harus sesuai dengan ketebalan kain atau bahan yang dijahit. 2. Pemasangan jarum harus tepat dan juga tidak membentur skoci atau sepatu mesin. 7. Kain atau bahan mengkerut. Dapat diatasi dengan memperhatikan lebar stikan, tekanan sepatu ke bahan jangan terlalu kendor, tegangan benang atas dan bawah, ukuran dan jenisnya harus sama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.